Shalom saudara, kita mau bersyukur atas anugerah Tuhan yang boleh kita alami setiap hari. Sebentar kami mau ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Kalau kami masih boleh mengalami berkat-berkat-Mu setiap harinya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Dan siang hari ini kami mau datang kepadamu membawa seluruh penyembahan kami Tuhan. Hadirlah di tengah kami Bapa. Biarlah pujian kami menjadi persembahan yang harum bagi Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup. Engkau sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami. Engkau juga turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Dalam segala perkara kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Mari saudara kita naikkan pujian ini dari awal. Dalam segala perkara. Dalam segala perkara kami tahu Engkau ada Bapa. Ku tahu Kau ada. Engkau Tuhan selalu turut bekerja. Kau Tuhan selalu turut bekerja di sepanjang hidupku. Dalam segala perkara. Dalam segala perkara kami tahu Engkau setia. Ku tahu Kau setia. Tangan-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami. Kau memulihkanku. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Engkau turut bekerja dalam segala hal di hidup kami. Bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Engkau yang turut bekerja Tuhan. Turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Dalam segala perkara kami tahu Engkau ada Bapa. Dalam segala perkara ku tahu Kau ada. Engkau Tuhan yang selalu turut bekerja. Kau Tuhan selalu turut bekerja di sepanjang hidupku. Dalam segala perkara ku tahu Kau setia. Tangan-Mu yang selalu menyertai kami. Bahkan Kau juga memulihkan setiap kami Tuhan. Kau memulihkanku. Kami percaya
yang sanggup. Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan setiap perkara kami Bapa. Semua perkara Engkau yang turut bekerja dalam segala hal di hidup kami. turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan. Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkara kami Tuhan. Bahkan Engkau yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu. Engkau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalah kami Tuhan. Semua masalahku. Engkau yang turut bekerja dalam setiap masalah kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dalam segala hal bagi kebaikanku. Bagi kebaikanku. Bagi kebaikanku. Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Engkau yang lebih sanggup pulihkan hidup kami. Sanggup pulihkan hidup. Kami mau berserah, kami mau percaya Tuhan. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Engkau lebih sanggup pulihkan hidup kami. Sanggup pulihkan hidupku. Kami mau berserah Ku berserah dan kami percaya hanya Engkau Yesus penolong kami yang setia. hanya Yesus penolong yang setia. Penolong kami yang setia, hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Penolongku yang setia, Yesus. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami mau berserah, kami mau percaya Tuhan. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
Dia. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu genapi di hidupku. Ku percaya, Kami percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tiada pernah berubah di hidup kami, Tuhan. tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah bagi setiap hidup kami. tiada pernah berubah. Sebab kami mau percaya, Tuhan, Percaya, bukan karena kami melihat, karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di setiap hidup kami. yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Terima kasih kalau kami masih boleh beribadah, semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Karena itu Tuhan, siang ini kami datang memberikan hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Biarlah Tuhan kami boleh sama-sama belajar firman-Mu, dan firman Tuhan akan menguatkan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, ya saya percaya kita semua di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan hari ini. Kita boleh berjumpa kembali tanpa terasa saudara, waktu demi waktu terus berlalu ya. Dan kita sudah memasuki hampir pertengahan di tahun ini. Tapi kita bersyukur pemeliharaan Tuhan tetap ada atas kita. Ya, di tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu, biarlah hari-hari ini iman kita mau terus percaya dan berserah kepada Dia. Iya, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan baca bersama langsung saja 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama mulai ayat yang ke-3. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita kepada kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, kita semua bersyukur ya, karena kita semua ini dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Firman ini berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna ya untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Setelah kita mengenal Tuhan, maka hidup kita harus berubah ya. Hidup kita harus dikatakan di sini oleh pengenalan kita akan Dia, sehingga hidup kita ini menjadi saleh, diubahkan menjadi semakin baik. Ya, dan ketika kita diubahkan ya, kita dipanggil, kita diubahkan, kita mengenal Dia dengan benar, lalu dengan jalan itu dikatakan kita dapat ya masuk ya ke dalam janji-janji Tuhan ya, karena Dia yang menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar.
Dan olehnya kita dapat mengambil bagian ya di dalam janji-janji itu supaya kita luput dari ya kehidupan hawa nafsu dan dunia yang membinasakan ini. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, saudara, kita menerima janji. Janji-janji itu sangat besar, firman Tuhan berkata. Ya, janji-janji itu sangat mulia, janji-janji itu begitu berharga. Saya yakin tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain daripada janji Tuhan, firman Tuhan. Kita semua percaya bahwa ya kita menerima dari Tuhan janji yang berharga. Tetapi pertanyaannya, saudara, apakah kita mau? Apakah kita sudah menikmati semua janji-janji itu? Ketika kita dipanggil Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan. Ya, maka Tuhan memberikan janji. Kalau kita melihat di sini judul perikopnya adalah panggilan dan pilihan Allah. Waktu Tuhan memanggil kita, itu artinya Dia memilih kita. Setiap kita yang percaya kepada Dia itu dipilih oleh Tuhan, ya. Di sini dikatakan panggilan dan pilihan Allah, ya, karena kuasa ilahi Tuhan, Dia memilih saudara dan saya. Dia memilih saya, lalu ketika Dia memilih saya, ya, Dia membawa hidup saya ini untuk diubahkan. Sehingga saya boleh memiliki kehidupan yang saleh, yang berguna, ya. Yang berguna dikatakan di sana, ya, sebab kita sudah mengenal Dia. Oleh pengenalan kita akan Kristus, hidup kita ini berubah, kita menjadi berguna bagi banyak orang. Setelah kita hidup dalam panggilan Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, maka kita layak dan berhak menerima janji yang sudah Tuhan janjikan bagi setiap orang yang dipanggil dan dipilihnya. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara, apakah kita sudah sungguh-sungguh memperoleh janji-janji Tuhan itu? Apakah kita sudah sungguh-sungguh ya merasakan atau melihat janji itu digenapi dalam hidup kita? Sebut saja janji apa? Ya, janji tentang pemulihan, janji tentang kesembuhan, janji tentang berkat. Ya, itu semua janji Tuhan, saudara, ya, dan kita harus memperolehnya sebab Tuhan yang berjanji, aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau, sebab aku memberikan kepadamu bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan kebaikan, akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu semua janji Tuhan. Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau, ya, melewati air engkau tidak akan hanyut, melewati api engkau tidak akan hangus. Itu semua janji Tuhan. Aku akan menyertai engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Ada begitu banyak janji Tuhan yang diberikan bagi setiap saudara dan saya. Pertanyaannya, kita mengalami itu enggak? Atau ya kita berkata hari ini, ya, bagaimana mungkin Bu mengalami itu? Saya melihat rumah tangga saya hancur. Saya melihat anak-anak saya berontak. Saya melihat ya anak-anak saya bercerai. Saya melihat anak saya kehilangan pekerjaan. Saya melihat di depan mata saya begitu banyak masalah, tantangan yang bahkan saya tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Saudara, ya, mari hari ini kita mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hanya orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan yang akan bisa menggenapi setiap janji Tuhan itu, memperoleh janji-janji Tuhan itu. Ya, dan kita belajar, saudara, di dalam menggenapi dalam kita ya masuk kepada janji-janji Tuhan itu tidak mudah. Saya mau beri contoh, saudara. Ya, kita nih belajar di Mesbah Doa tentang bagaimana Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Lalu Tuhan memilih Musa untuk menyelamatkan umatnya yang sudah Dia pilih dan Dia kasihi. Ketika umat Tuhan berdoa, penindasan mereka ditindas dengan kejam di Mesir, ya, mereka bahkan dipukuli, bahkan ada yang mati, dibunuh. Mereka berteriak kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doa-doa mereka. Ketika Tuhan mendengar doa mereka, Tuhan memilih Musa, saudara, ya. Siapa Musa? Musa itu adalah anak seorang Ibrani, ya, dia berasal dari suku Lewi, ayahnya dan ibunya. Dia lahir di Mesir. Ketika Musa lahir, ada peraturan dari raja bahwa anak laki-laki yang lahir di Mesir harus dibunuh, dibuang, ya, anak-anak khususnya dari bangsa Israel keturunan Ibrani harus dilemparkan ke sungai Nil, ya, dilempar ya, biar mati. Kemudian kita tahu bersama kisahnya Musa lahir. Ketika Musa lahir, ibunya tidak tega untuk membiarkan orang tahu. Ya, ibunya menyembunyikan dia selama 3 bulan dan pada akhirnya, ya, ibunya menghanyutkan dia di sungai dengan ya perahu-perahu dari bambu dan juga dari ya daun papirus dibuatkan.
Ketika itu Musa ditemukan oleh putri Raja Fir'aun, ya, yang konon dia tidak punya anak, saudara, dan dia mengambil Musa sebagai anaknya. Di dalam pilihan Tuhan, akhirnya Musa dibesarkan di istana Mesir. Dia menikmati segala yang enak, yang baik. Tapi saya percaya inilah bagian dari pilihan Tuhan itu. Makanya kalau anak-anak laki-laki yang lain dibunuh, tapi Musa tidak, karena Musa masuk sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, saya sedang berbicara tentang ya bagaimana kita ini menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Ketika akhirnya Musa besar, ya, lalu dia nalurinya sebagai orang dipilih Tuhan untuk membela bangsanya itu timbul. Ketika satu saat dia keluar dari istana, dia berjalan-jalan, dia melihat orang Ibrani ditindas oleh orang Mesir dengan dijajah dengan sangat kasar, dipukuli, dianiaya. Lalu Musa membunuh orang Mesir itu. Dan dia bersembunyi. Ketika Fir'aun tahu, maka Fir'aun akan membunuh Musa. Lalu dia lari ke Midian, saudara, dan akhirnya di sana dia ketemu dengan ya seorang imam yang memberikan anaknya untuk dinikahi. Lalu Musa menikah dengan Sipora. Dan kita tahu bersama kisahnya, saudara. Akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada Musa di tengah pelariannya. Ya, yang pertama saya melihat, saudara, ya, ketika orang-orang itu dipilih oleh Tuhan, mereka tidak mengalami hidup yang enak. Di tengah pelariannya, Musa lagi ketakutan mau dibunuh. Ya, mirip-mirip dengan Daud, mirip-mirip dengan Yusuf. Ya, perhatikan ya bagaimana Tuhan itu memakai orang-orang ya yang dipilihnya. Semua menderita. Mirip dengan Paulus, mau dibunuh, diancam, ya, dan mereka lahir orang-orang hebat yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, mereka itu dibesarkan dalam kesukaran. Ya, ketika ya akhirnya Musa dalam pelarian, dia takut mau dibunuh oleh Raja Fir'aun pada waktu itu, oleh Fir'aun Raja Mesir. Ya, akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada dia di dalam semak duri yang menyala. Ketika itu Tuhan berkata, aku memilih engkau, ya, untuk engkau akan membebaskan umatku, bangsa Israel, keluar dari tanah perbudakan mereka di Mesir. Dan akhirnya disitulah Musa berkata, siapa aku? Ya, siapa aku ini Tuhan, sehingga engkau memilih aku untuk datang kepada Fir'aun dan menyampaikan bahwa bangsa ini harus keluar. Ya, Musa bilang, pakai orang lain saja, jangan pakai diriku, karena saya ini merasa tidak layak. Tapi Tuhan bilang, ya, aku sudah memilih engkau. Akhirnya kita lihat di sini. Jadi Musa ada dalam panggilan dan pilihan Allah nih. Tapi yang lucu, Tuhan tuh berkata kepada Musa begini, saudara, kamu pergi, ya, ketemu sama Raja Fir'aun, dan kamu bilang bahwa ya aku diutus oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya bangsa Israel, untuk membebaskan umat Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan bilang. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, engkau pergi ketemu dengan Fir'aun, ya. Tetapi Tuhan bilang, ya, Fir'aun akan mengeraskan hatinya dan dia tidak akan membiarkan engkau keluar membawa bangsa itu. Ya, tetapi enggak apa-apa, kata Tuhan, engkau berjalan saja, itu urusanku. Saudara, kalau saya itu merenung ya ketika membaca ayat ini, pasal ini, saudara, Tuhan itu kan yang menyuruh Musa ya untuk ya bawa umatku ini keluar. Harusnya kalau Tuhan yang menyuruh Musa, Tuhan juga mungkin harusnya berkata, ya kamu bawa keluar, sudah tenang, pokoknya kamu berangkat sampai di sana, ya Fir'aun tuh sudah aku taklukkan, jadi dia akan nurut sama kamu tinggal bawa aja bangsa itu. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa lain, Tuhan bilang kamu pergi, tapi Fir'aun tidak akan mengizinkan kamu membawa bangsa itu. Saudara, kalau kita melihat di sini ada sesuatu yang bertolak belakang. Tuhan menyuruh Musa pergi untuk sesuatu yang rasanya sudah berat duluan. Makanya Musa juga berpikir, saudara. Musa minta peneguhan, ya kasih tanda sama aku Tuhan. Apa ya tandanya bahwa engkau menyertai aku? Ini bukan main-main ini. Ini aku disuruh pergi kepada Fir'aun yang dulunya mau bunuh aku nih. Ya aku pergi ke sana ini berdasarkan apa? Ya kalau memang Tuhan yang panggil, Tuhan kasih saya peneguhan.
Saudara, untuk memperoleh janji Tuhan itu ternyata tidak semudah kita berucap percaya kepada Tuhan. Ada harga yang harus dibayar, ada perjuangan yang harus dibayar, ada iman yang harus dihidupkan. Bahkan Musa meminta tanda, kasih aku tanda apa yang bisa membuat aku percaya bahwa engkau menyertaiku. Lalu Tuhan memberi dia tongkat, saudara. Ya, tongkat itu yang akan dipakai Musa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib. Ya, dan tapi kan nggak mudah ya. Kenapa gitu ya? Tuhan bilang pergi. Ya, tapi ya kamu akan ya berhadapan dengan Firaun dulu, karena dia tidak akan membiarkan bangsa itu keluar dari Mesir. Ya, saudara, kita melihat di sini demikian juga Yusuf, ketika Yusuf dipakai Tuhan untuk satu kali akan membebaskan umat Israel dari kelaparan juga di Mesir, kita sudah belajar. Tidak mudah, dia harus dipakai dulu sebagai budak, ya mengabdi dulu, difitnah dulu, masuk penjara dulu. Rasanya untuk menggenapi panggilan Tuhan, menggenapi janji Tuhan di hidup kita ini, ya tidak gampang. Ya, kenapa saudara? Karena memang Alkitab berkata kita ini bukan anak-anak gampang. Ya, tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi percayalah, di balik setiap kesulitan yang kita hadapi untuk memperoleh janji Tuhan, ya itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita ini tidak menjadi anak-anak gampang. Karena itu saudara, jangan hanya mau yang enak-enak ikut Tuhan, ya berdoa supaya tidak ada masalah, berdoa supaya tidak ada pergumulan. Hello, Tuhan bekerja di Alkitab, memilih orang-orang, ya, dan dia melakukan semuanya saudara dengan cara ya proses, tantangan, pencobaan. Tapi disitulah saudara iman mereka itu teruji. Bagaimana ketika Yusuf diuji ya untuk puluhan tahun untuk memperoleh janji Tuhan, dia akan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, bagaimana kita lihat Musa ketika Tuhan menyuruh dia, Tuhan bilang kamu pergi, tapi Firaun tidak akan membiarkan bangsa itu pergi. Tapi kamu tenang aja kata Tuhan, karena aku nanti yang akan berperkara. Kenapa Tuhan gak ngomong aja kamu pergi ya, Firaun sudah aku jamah hatinya, dia pasti akan langsung membiarkan kamu pergi. Ini adalah sebuah proses pelajaran bagi Musa dan juga bagi bangsa Israel sendiri, supaya mereka bisa menghargai tentang sebuah perjuangan, supaya mereka bisa menghargai akan setiap janji-janji Tuhan itu. Sebab memperolehnya itu tidak mudah, dibutuhkan harga, dibutuhkan komitmen, dibutuhkan hati yang mau membayar harga untuk memperoleh sesuatu yang mulia. Kenapa Alkitab berkata janji Tuhan itu sangat besar dan berharga, mulia. Untuk memperoleh emas tidak mudah saudara. Kalau saudara mau cari emas itu susah, emas itu mahal harganya. Kenapa? Karena dia berharga. Itulah sebabnya dikatakan berharga, karena dia gak murahan. Tidak semudah untuk kita mendapatkan emas. Saudara cari batu di pinggir jalan banyak, tapi saudara cari emas tidak mudah. Kenapa? Emas itu tersimpan di dalam tanah yang harus digali itu puluhan bahkan ratusan kilo di bawah tanah baru bisa ditemukan. Nah, kalau kita ini saudara mau menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang benar, memiliki iman yang mulia, iman yang baik, menjadi anak-anak Allah yang teruji, maka jangan punya sifat yang menggampangkan hidup ini. Mengapa emas itu dikatakan berharga? Karena memperolehnya itu sulit. Apalagi janji Tuhan itu lebih berharga daripada emas murni. Makanya tidak semua orang Kristen bisa dengan mudah memperoleh janji Tuhan. Ya tidak gampang saudara. Ada daging yang harus dikalahkan, ada ketaatan, ada iman yang sungguh-sungguh yang harus kita tunjukkan, ada perjuangan. Ya, ada rasa percaya yang harus terus dibangun dengan Tuhan. Namun percayalah, Tuhan selalu berkata kepada orang-orang yang dia pilih, dia bilang apa? Jangan takut, aku menyertai engkau. Kalau kita melihat juga Daud, yang minggu lalu saya membahas tentang Daud. Ya, Daud mengalami proses yang begitu luar biasa. Mau dibunuh oleh Raja Saul, mau dibunuh oleh anaknya Absalom. Dia dikejar-kejar, mau dibunuh. Ya, kalau Daud bisa berteriak, aduh masuk dalam panggilan Tuhan, kok rumit hidup saya nih. Tapi tidak ada orang hebat yang dihasilkan oleh sesuatu yang murahan.
Orang hebat itu dibentuk dengan kesukaran dan penderitaan, saudara. Makanya saya bersyukur dari awal saya mengenal Tuhan Yesus, saya sudah dibawa Tuhan untuk masuk dalam pergumulan dan penderitaan yang berat. Sehingga bisa menghasilkan iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jangan mau jadi anak-anak gampang. Hadapi setiap pergumulanmu hari ini, hadapi setiap tantanganmu, hadapi setiap persoalanmu dengan iman yang teguh dan percaya bahwa engkau akan melihat janji-janji Tuhan itu digenapi atas hidupmu. Kita melihat, saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang gampangan. Janjinya itu juga bukan janji yang murahan. Firman Tuhan itu lebih mulia, lebih mahal daripada emas tua dikatakan. Janjimu itu lebih berharga daripada emas tua, yang termahal sekalipun. Mari saudara, kita harus merasakan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tetapi ingat, memperoleh janji Tuhan itu ada harga bayar yang mahal, tidak mudah, tidak murahan. Tapi selama kita mau berjuang, kalahkan kedaginganmu, kalahkan semua egomu, di balik semua penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi itu, hanya satu, Tuhan ingin membentuk hidup kita, Tuhan ingin membentuk iman kita, Tuhan ingin membentuk karakter kita, supaya kita menjadi seperti Kristus. Kenapa saudara? Karena sesuatu yang gampangan itu juga murahan dan juga dengan mudah bisa hilang, tetapi sesuatu yang mahal ditempa, diproses. Ketika engkau benar-benar keluar setelah dimurnikan, engkau akan menjadi sesuatu yang berbeda dari kebanyakan. Saudara, saya berdoa supaya saudara punya iman yang luar biasa. Biar kita semua dimurnikan, kita timbul seperti emas. Dikatakan kita ini sudah memperoleh janji-janji yang begitu berharga dan yang sangat mahal. Tetapi saudara, untuk memperoleh janji-janji itu yang berharga itu, itu harus diperoleh dengan cara perjuangan. Rasul Paulus berkata, aku berjuang sampai pada akhirnya. Aku mengakhiri pertandingan imanku dengan benar. Kita semua harus bertanding. Ikut Yesus sungguh-sungguh itu gak enak. Ikut Yesus itu berjuang. Ikut Yesus itu menderita. Tapi orang-orang yang mau bayar harga, mereka lah yang akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Karena itu saudara, tetaplah kuat, tetaplah setia kepada Tuhan. Apapun persoalan yang sedang kau hadapi hari-hari ini, tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Dia yang lebih tahu apa yang sedang terjadi di hidup kita. Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup mengangkat hidupmu. Kalau hari ini engkau sedang menderita, engkau sedang membayar harga mungkin dalam rumah tangga, dalam keuangan, engkau melihat anak-anakmu yang sedang diproses Tuhan, tetaplah percaya. Jangan tinggalkan imanmu. Berjuanglah terus, yang terutama di dalam pertobatan dan kekudusan. Kejar perkenanan Tuhan. Sebab kalau Tuhan yang menyertai kita, maka siapakah lawan kita? Kuncinya itu adalah di dalam penyertaan Tuhan. Orang-orang yang disertai Tuhan, mereka akan melihat kemenangan. Orang-orang yang disertai Tuhan, mereka lah yang akan melihat janji-janji Tuhan itu. Ingat, kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, jangan takut melangkah, sebab aku menyertai engkau. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah kita ini disertai Tuhan atau tidak? Banyak orang ingin menggenapi janji Tuhan itu dalam hidupnya. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau disertai oleh Tuhan atau tidak? Nah, itu yang menjadi kuncinya. Bagaimana supaya hidup kita disertai Tuhan? Hiduplah takut akan Tuhan. Melekatlah kepada Dia, andalkanlah Dia. Sebab Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan jalan-jalannya itu diberitahukan kepada mereka. Seperti Tuhan menuntun Yusuf, seperti Tuhan menuntun Daud, seperti Tuhan menuntun Musa. Kenapa mereka semua bisa kuat dan berhasil melakukan apa yang Tuhan suruh? Karena mereka disertai Tuhan. Orang-orang yang disertai Tuhanlah yang akan melihat bagaimana Tuhan
menggenapi janji-janjinya yang besar dan berharga itu. Jangan pernah menyerah saudara, apapun masalah yang kau hadapi hari ini, apapun tantangan yang sedang engkau pergumulkan, percayalah pada waktunya nanti kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Karena itu tetaplah setia, tetaplah percaya, jangan menyerah saudara. Kita mau terus ada di dalam bait-Nya, di dalam hadirat-Nya untuk terus menggenapi rencananya. Terima kasih Tuhan, biar kita mau datang di hadirat Tuhan hari ini. Kita mau percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Terima kasih buat segala anugerah-Mu atas hidup kami Bapa. Kami mau berjuang bersama dengan Engkau Tuhan, sebab kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup dan menyertai kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera Tuhan. Amin. Yes. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, yes. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku Tuhan selalu bersama. Amin Tuhan. Yes Lord. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya kunci untuk kami bisa melihat janji-janji Tuhan digenapi adalah penyertaan Tuhan. Seperti yang Kau berkata kepada Musa, jangan takut, aku menyertai engkau. Seperti yang Kau berkata kepada Yosua, jangan takut, aku menyertai engkau. Seperti yang Kau berkata kepada Yusuf, aku menyertai engkau. Engkau juga berkata kepada Daud, aku menyertai engkau. Jadi kami melihat Tuhan bahwa kunci dari keberhasilan kami boleh menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami itu adalah penyertaan Tuhan. Saat kami hidup takut akan Tuhan, saat kami hidup dalam ketaatan, Engkau akan menyertai kami. Ajar kami sungguh-sungguh bertobat dari jalan-jalan hidup kami, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, menjaga kekudusan sebab Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang hari-hari ini adalah pergumulan, di dalam kesesakan hidup, dalam persoalan tekanan. Kami percaya itu adalah cara Tuhan untuk membawa kami memperoleh janji-janji yang Engkau sudah janjikan bagi setiap kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh berserah dan berharap kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa kekuatan ilahi-Mu memampukan setiap anak-anak-Mu berjuang dan keluar sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Bapa. Jadikan mereka pemenang-pemenang dalam kehidupan ini, agar mereka boleh terus Tuhan sungguh-sungguh berada di dalam jalan-jalan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau juga terus memberkati bangsa dan negara kami. Engkau berkati Tuhan setiap kami yang terus ada dalam pergumulan. Kami mau sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Tuhan. Mari saudara kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan.
Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan happy Sunday.